Shalom, nama saya Unika Desrani Purginting. Saya akan menjelaskan tentang reformasi gereja. Nah, apa sih reformasi gereja ini? Nah, jadi reformasi gereja adalah gerakan pembaruan dalam tubuh gereja Katolik yang terjadi pada abad ke-16 di Eropa. Nah, gerakan itu muncul karena banyak umat yang merasa tidak puas terhadap praktik penyimpangan yang dilakukan pihak gereja, seperti penjualan surat pengampunan dosa atau indulgensi dan gaya hidup mewah para pejabat gereja. Nah, tokohnya nih ada 3, teman-teman. Yang pertama tuh ada Martin Luther, yang kedua tuh ada John Calvin, dan yang ketiga ada Ulrich Zwingli yang berasal dari Swiss. Nah, Martin Luther adalah salah satu tokoh utama reformasi gereja yang memiliki aksi penting, yaitu pada tahun 1517 Luther menempelkan 95 dalil di depan gereja Wittenberg yang berisi kritik terhadap penjualan surat pengampunan dosa dan penyalahgunaan wewenang gereja. Nah, ajaran Luther sendiri yaitu keselamatan hanya didapat melalui iman, bukan melalui uang atau perbuatan. Alkitab adalah satu-satunya sumber kebenaran agama. Dan semua orang yang beriman memiliki kedudukan yang sama di hadapan Tuhan. Nah, jadi Martin Luther ini menjadi salah satu tokoh besar dalam reformasi gereja Protestan, ya, teman-teman. Jadi yang kedua ini adalah John Calvin atau Johannes Calvin pada tahun 1509 sampai 1564. Dia ini adalah tokoh yang berasal dari Prancis, ya, dan yang kemudian menetap di Swiss. Nah, perannya yaitu pemimpin reformasi gereja di Swiss setelah Zwingli. Ajarannya itu dikenal dengan doktrin predestinasi, yaitu bahwa keselamatan manusia sudah ditentukan Tuhan sejak awal, dan menekankan kehidupan yang disiplin, kerja keras, dan kesederhanaan. Nah, dampaknya tuh ajarannya ini melahirkan aliran Calvinisme yang berpengaruh di Prancis, Belanda, Skotlandia, dan Amerika. Dan yang terakhir itu ada Ulrich Zwingli pada tahun 1984 sampai 1531. Dia ini berasal dari Swiss dan memiliki peran penting sebagai tokoh reformasi awal di Swiss sejaman dengan Luther. Nah, ajarannya itu adalah menolak praktik dan upacara yang tidak ada dasar Alkitabnya, menentang penyembahan terhadap patung dan gambar di gereja, dan menganggap perjamuan kudus sebagai simbol, bukan perubahan nyata tubuh dan darah Kristus. Nah, dampaknya ini adalah membuka jalan bagi reformasi di Swiss dan mempengaruhi ajaran Calvin. Jadi ada 3 aliran di Protestan, yaitu Lutheran, ada Calvinis, juga ada ajaran dari Ulrich Zwingli tersendiri, ya teman-teman. Baik, sekian penjelasan saya tentang reformasi gereja. Kurang lebihnya mohon maaf. Shalom.